Punya bos baru tuh emang rasanya campur aduk, excited tapi juga deg-degan. Kayak apa ya dia ini ya, bakalan cocok apa enggak. Gue mau bahas sesuatu yang sering banget terjadi, yaitu bos baru dan bawa gerbong. Dalam arti bawa anak buahnya dia dari kantor lama, orang yang pernah kerja sama dia di tempat lama, nggak harus yang sebelumnya, tapi pokoknya udah pernah kerja sama dia. Dan biasanya bukan cuma satu, tapi beberapa, bahkan bisa belasan, puluhan. Pertanyaannya, harus waspada apa enggak sih sama orang yang model-model begini gitu, yang bawa gerbong gitu. Dan disclaimer, gue pernah ada di dua posisi itu. Gue pernah jadi atasan yang pindah dan bawa gerbong, nggak cuma satu. Rekornya gue pernah bawa 7 orang dari perusahaan lama gue, campur-campur, pokoknya ada 7 orang yang pernah kerja sama gue sebelumnya. Terus habis itu gue bawa masuk ke perusahaan yang dimana gue baru join. Tapi pernah juga gue jadi bawahan yang gue punya bos baru yang bawa gerbong. Dan mari kita bahas satu-satu. Kenapa sih orang khawatir sama bos yang bawa gerbong gitu? Ini sesuatu yang wajar sebenarnya. Lo kerja di sebuah perusahaan, nyaman-nyaman aja, hidup damai, tentram, sejahtera. Tiba-tiba ada bos baru, which lo harus berusaha beradaptasi dong. Dia orang kayak apa ya? Dan sayangnya dia bawa gerbong. Wah, makin waspada lagi. Kok dia bawa gerbong? Wah, ntar gue tersingkir dan sebagainya. Apa yang dikhawatirin? Yang pertama adalah, wah, akan ada anak emas nih. Nggak mungkin nggak cocok, karena kalau nggak cocok nggak mungkin dibawa gitu. Dan bakalan nggak gampang buat kita yang udah keburu lama di perusahaan itu ketika ada bos baru datang bawa anak baru yang udah pasti orang-orang yang udah ngerti bosnya kayak apa. Dan ujung-ujungnya kita yang disuruh nyontoh mereka, padahal kita duluan di perusahaan ini. Yang kedua adalah, kalau yang dibawa banyak, akan ada kubu-kubuan. Kubu anak lama versus kubu anak baru. Dan seringkali gerbongnya bos ini lebih menguasai, karena ya gimana ya, orang bosnya dia gitu kan, terus bawa gerbong walaupun ini anak baru, akhirnya jadi anak emas tadi, gerombolan anak emas yang akhirnya bisa jadi lebih powerful. Dan kita yang udah lama jadi kayak rasanya kayak dijajah, padahal udah lama di sini, udah duluan, udah baik-baik aja. Sekarang kok malahan anak baru nih yang lebih punya peran. Kekhawatiran yang paling sering adalah, wah, gue bakal disingkirin. Bos baru bawa pasukan, lalu kita semua yang lama ini tersingkir atau disingkirkan, karena udah pasti bos nggak akan bawa timnya dia kalau dia happy sama kita. Kalau dia happy, ngapain dia bawa tim yang baru? Pasti dia akan sama kita-kita aja. Jadi kemungkinan kita yang nggak oke nih. Intinya ada yang kita nggak bisa deliver dari ekspektasi bos baru, sehingga dia bawa gerbong. Sebaliknya, apa sih alasan seorang leader bawa gerbong? Ada dua kemungkinan besar. Yang pertama adalah kemungkinan yang sebenarnya aman-aman aja. Yang pertama adalah emang ada skill set yang nggak dimiliki existing team. Jadi leadernya mikir, wah, gue harus beresin tim, gue punya target juga dari orang yang meng-hire gue. Ketika baru mulai, make sense banget untuk yang pertama dilakukan adalah mapping. Ada apa aja sih di sini gitu ya? Dan apa yang kurang? Ada nggak yang bisa digeser untuk mengisi posisi yang kurang itu kalau ternyata ada dari internal? Tapi kan nggak selalu dapet gitu. Seringkali nggak dapet, dan akhirnya karena tuntutannya tinggi, harus ngedeliver apa yang diharapkan waktu kita di-hire as a leader ya. Dan juga termasuk deadline ya. Mau cepet apa enggak nih gue beresinnya gitu. Maunya cepet. Oh ya udah, kalau maunya cepet ya paling gampang gue bawa orang dong. Karena mereka orang-orang yang udah terbiasa kerja sama gue, jadi udah nyambung lah, udah tinggal langsung lari aja. Kalau sama orang-orang yang existing, bukan sekedar mereka bisa aja berbeda, tapi untuk nyamain ini akan butuh waktu gitu. Maka dari itu yang sering dilakukan sama leader-leader yang dikasih target cepat dan ambisius, apalagi terus habis itu perlu melakukan sesuatu yang masif ya, yang besar, maka terus habis itu dia bawa gerbong. Yang kedua adalah si leader ini baru di-expect untuk ngelakuin culture transformation. Memang kebutuhannya merubah culture, dan merubah culture itu nggak gampang, apalagi kalau lu sendirian. Bahkan walaupun pangkat lu orang paling tinggi di perusahaan, bawa beberapa orang yang udah lama kerja sama lu dan culture-nya sama, itu akan amat sangat ngebantu. Karena culture transformasinya jadi bisa didorong barengan. Bukan lo doang as a leader, tapi ada tim di bawah lo yang pernah kerja sama lo, dan kita punya culture sama, yuk nih kita mau ngedrive culture-nya seperti ini. Jadi mereka juga bisa bantuin lo untuk ngejagain di bawah. Jadi lo nggak ngedrive sendiri. Tapi ada yang nggak aman. Yang nggak aman apa? Which yang tadi ditakutin sama semua orang, gitu. Yang mau invasi dalam tanda kutip, kita kayak dijajah gitu kan, menggusur orang lama tanpa kasih kesempatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana ngenalin bahwa ini keputusan bawa gerbong yang oke apa enggak? Intensinya kenapa sih bos ini, bos baru, leader baru ini bawa gerbong? Apakah intensi yang aman seperti tadi, atau intensi yang sebenarnya nggak aman? Pertama, kita ngeliatnya dari proses. Hal yang baik, prosesnya juga biasanya baik. Kalau leader bawa gerbong untuk tujuan baik, pada umumnya, walaupun nggak selalu ya, prosesnya biasanya proper. Kalau itu minus one-nya dia, jadi kalau gue bawa orang, terus habis itu yang orang mau gue bawa itu direct report gue, biasanya gue akan melibatkan orang lain, entah HR, entah peers gue, entah atasan gue, untuk gue punya orang nih, tapi karena dia reporting ke gue dan ini referensinya dari gue memilih untuk, boleh nggak lo yang interview, boleh nggak lo kasih feedback ke gue, kira-kira orang ini bakal fit nggak sih sama perusahaan ini, sama pekerjaan ini, sama goal yang kita mau deliver. So prosesnya tetap dijaga untuk fair, walaupun dia bawa orang. Kalau minus one-nya, maka dia akan ngelibatin peer sama atasannya. Tapi kalau bukan minus one-nya, biasanya dia akan nyerahin ke bawahnya. Contoh misalnya kalau posisi gue misalnya anggap aja CMO, di bawahnya CMO ada VP, di bawahnya VP ada head. Begitu gue masuk sebagai CMO, VP-nya udah ada, tapi lagi nyari head. Gue ada referensi nih, head yang menurut gue oke nih, dan dia pernah kerja bareng gue. Nah, biasanya gue akan kasih ke si VP gue, gue ada referensi nih gitu kan, silakan
silahkan ya kalau lo mau explore, ini CV-nya, coba aja diketemuin, di interview. Nanti setelah lo interview kita ngobrol deh, gue bisa kasih feedback tentang apa oke-nya dia, apa kurangnya dia, dan kenapa gue berpikir dia fit. Tapi gue selalu secara clear bilang bahwa ini anak buah lo, dia bakal reporting ke lo, walaupun dia pernah kerja bareng gue dan gue happy, tapi balik lagi, kan sekarang ada lo dan gue mau menghormati lo, that's why makanya lo yang harus make the call. Maksudnya mau lo ambil silakan, nggak diambil juga ya sudah, nggak apa-apa, let's discuss gitu, kenapa sih lo nggak mau ambil, dan ketika itu sesuatu yang make sense ya sudah, nanti tinggal kita ngobrol aja. Penting banget supaya nadanya nggak mengancam, sehingga kalau ngancam terus habis itu dia kayak aduh ya gue sih disuruh putusin sih sama bos gue ya, tapi gimana kayaknya kalau gue nggak ngambil bahaya nih hidup gue ya. Nggak, jangan sampai gitu juga. Dan gue membuktikan beberapa kali di perusahaan gue membawa orang -2 gue bahkan, terus habis itu ketika gue minta -1 gue untuk assess, nggak selalu lolos kok. Ada beberapa yang -1 gue bilang kayak, mas sorry ya, tapi kalau gue ngerasanya ini bukan orang yang pas karena gini. Bahkan walaupun gue yakin orang ini pas, biasanya gue nggak maksain. Gue cuma bilang oh ya udah nggak apa-apa, karena pada akhirnya dia kerjanya bakal bareng sama lo, maka ya balik lagi lo yang harus ngerasa cocok gitu kan. Dan itu penting banget. Kalau kita nggak menghargai -1 kita untuk bisa milih timnya sendiri, sama aja sebenarnya kita lagi ngomong bahwa gue nggak percaya sama lu, gue lebih percaya sama -1-nya lu, which -2 gue, karena gue mengedorong dia tanpa gue memperhatikan lu tuh sebenarnya happy apa enggak. Nah itu yang harus hati-hati. So dengan proses ini existing team tuh harusnya nggak khawatir ketika kita fair, bahwa ketika membawa referensi keputusannya nggak di tangan kita sendiri. Ketika -1 which directly reporting ke kita, maka mintalah orang lain, HR lah, peers lah, atau atasan kita untuk boleh nggak lo yang assess. Ketika nanti feedbacknya dari mereka bilang wah oke, oh ya udah lanjut, ya banget nih lanjut aja gitu ya. Kalau mereka bilang nothing special tapi no issue sih, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak ada issue. Kalau yang dibilang waduh nggak deh, kenapa, karena ini kayaknya begini. Nah tanya balik, kalau misalnya gue tetap hire, lu akan masalah nggak? Kalau dia bilang oh enggak, kan karena dia bakal kerja sama lu, ya udah callnya di lu. Tapi kalau atasan lu bilang bahwa enggak lah, kalau gue enggak, ya udah mendingan better jangan, untuk menunjukin kita fair. Walaupun sebenarnya dari sisi itu atasan kita seolah-olah kan jadi kayak nggak percaya sama kita ya, padahal kita yang mau ngambil. Yang kedua adalah dari kompetensi. Kalau seorang leader bawa gerbong, bawa orang, kan tadi kita udah bahas ya, yang nggak mengkhawatirkan adalah yang memang mengisi gap. Ada gap apa sih di perusahaan ini, di tim ini yang nggak ada. Maka dari itu sebenarnya ketika orang ini dibawa, dilihat aja kan gampang kelihatannya apakah orang ini bawa sesuatu yang selama ini nggak dipunyain sama tim internal. Kompetensi bisa kedua, bisa role kompetensi, bisa industri kompetensi. Role kompetensi itu adalah kompetensi terhadap satu role di mana tim existing ini nggak ada yang punya pengalaman di sana, dan si anak yang dibawa ini ya itu punya pengalaman di sana. Contoh misalnya, gue pernah masuk satu perusahaan, terus gue harus bawa orang karena nggak ada orang CRM, dan kita lihat orang-orang di dalam kayaknya masih terlalu jauh untuk di-groom ke arah sana. Sementara ekspektasi dari bos gue, wah tinggi banget, ayo kita harus langsung ngedrive gitu ya. That's why makanya ya gue bawa orang CRM, dan orang bisa lihat bahwa memang nggak ada di dalam yang bisa nge-running itu. Makanya ketika orang ini datang, dia bawa satu value. Tapi bisa juga kompetensinya itu adalah kompetensi industri. Gue masuk satu company yang gue belum kenal industri ini apa, jadi bisa aja gue bawa temen atau bawa tim yang pernah kerja bareng gue, yang pernah kerja di industri ini, supaya gue punya balance. Karena kalau gue nggak punya pengalaman di industri ini, terus gue nggak bawa orang yang dalam tanda kutip gue percaya yang mengerti ini, maka terus habis itu gue bisa disetir sama existing. Bukannya nggak percaya ya, bukannya ketika disetir itu pasti negatif, tapi balik lagi kan kita perlu ngebalance. Karena kalau segala sesuatunya baik-baik aja tanpa gue, kan harusnya ya gue nggak harus di-hire. Jadi gue di-hire itu pasti karena ada sesuatu yang salah dengan apa yang jalan sekarang, atau ada ekspektasi lebih yang tim sekarang itu nggak capable. That's why makanya kalau kita ngedengerin gue masuk nih satu industri, terus habis itu ekspektasinya tinggi, tapi terus karena gue belum ngerti industri ini, jadi gue masih butuh waktu belajar, dan gue nggak punya pegangan lain untuk balancer, maka terus habis itu akan sulit untuk gue bisa ngedrive, karena gue cuma dengerin orang-orang yang notabene sudah lama di sini. Dan ya balik lagi, kalau mereka bisa ngedrive ini, harusnya gue udah nggak di-hire. Jadi fair-fair aja untuk bawa ke sana. Jadi salah satu cara untuk ngedetect apakah orang bawaan ini objektif apa enggak, lihat aja dia punya pengalaman di industri itu atau enggak, dia punya pengalaman di role itu atau enggak. Minimal harus ada satu, syukur-syukur dua-duanya. Kalau nggak ada satu pun, ya memang mungkin perlu khawatir sih, ini ada apa, kok orang yang dibawa ini nggak punya pengalaman di industri ini, nggak punya pengalaman juga di role ini, terus kok dibawa, kenapa gitu. Yang ketiga, kita bisa ngelihat bahwa gerbong yang dibawa ini gerbong yang fair atau enggak dari gimana dinamika antara orang lama dan orang baru. Kalau tujuannya bawa perubahan dan bantu tim existing untuk juga bisa maju bareng, biasanya anak baru ini nggak lebih powerful dari yang existing, dan anak-anak baru ini nggak punya jarak sama tim existing, jadi bisa ngeblend, bisa kerja bareng. Justru mereka lebih dekat sama tim existing atau peersnya ketimbang sama leader yang nenteng dia, karena sehari-hari kerjanya bakalan sama peersnya kan. Kalau interaksinya lebih banyak sama bosnya dan seolah-olah bos cuma bisa ngomong sama dia doang, maka jadi kayak pemisah gitu ya. Jadi gerbong yang dibawa ini jadi memisahkan antara leader dengan kita orang-orang lama. Tapi harus hati-hati juga, salah satu
hal yang sering juga gue temui adalah sebagian anak lama itu menuduh bos baru, wah dia main favoritism nih, dan gerbong barunya ini pasti jadi anak emas. Tapi sejujurnya nggak sering juga gue menemukan pada akhirnya ini cuma tuduhan yang mengada-ngada karena dia insecure. Orang-orang yang menuduh ini cuma insecure, sebenarnya dia takut aja gitu. Cara ngebedainnya gimana? Kalau emang leader ini bawa gerbong untuk lalu bikin kerajaan baru ya, dan kemudian meminggirkan anak lama, maka nggak ada atau akan sedikit banget anak lama yang masih bertahan. Pasti rontok semua. Karena kalau lo sebagai leader mau bikin kerajaan baru di sini dengan membawa gerbong lo, maka lo nggak akan pilih-pilih, semuanya akan lo geser. Lo akan bawa semua anak-anak yang lama lo bawa ke sini. Tapi ketika masih ada anak lama yang ada di sana di dalam dan dia happy-happy aja, dia masih perform, dia berkembang, terus habis itu sementara yang tersingkir itu cuma 1-2, maka mungkin yang harus bertanya-tanya adalah jangan-jangan si anak 1-2 ini yang nggak bisa kecap. Ketika bos masuk kan pasti punya ekspektasinya lebih dari atasannya lagi. Kalau ada 1-2 yang tersingkir, kemungkinan besar 2 ini yang memang nggak bisa kecap. Tapi kalau memang banyak anak lama yang terus habis itu tersingkir, pilihannya ada 2. Bisa jadi satu perusahaan memang nggak perform dan makanya harus digeser, nggak bisa kecap sama standar baru, tapi kemungkinannya kecil karena risikonya terlalu besar as a leader kita masuk terus habis itu menggeser segitu banyak orang lama, karena habis itu akan jadi guncangan dan risikonya gede, dan orang yang meng-hire kita pasti juga deg-degan meng-hire orang yang terus habis itu bersih-bersih, orang lama dihilangkan semua. Jadi nggak semudah itu ya. Jadi that's why makanya lebih sering sebenarnya itu tuduhan. Kesimpulannya, bawa gerbong itu nggak apa-apa selama tujuannya baik, dan ini bisa diakses dari 3 hal. Yang pertama, lihat prosesnya gimana, fair apa enggak, terutama kalau bukan -1-nya si leader ini, kita bisa lihat apakah si direct leadernya, si orang yang mau di-hire ini di-empower untuk make decision apa enggak. Bahkan termasuk ketika -1-nya si leader yang dibawa, apakah si leader yang ngebawa ini melibatkan atasannya lagi, HR, peers, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompetensinya pas apa enggak, ngelihat apakah dia punya kompetensi spesifik di role tersebut atau di industri tersebut, atau bahkan enggak dua-duanya. Yang ketiga adalah dinamika dengan orang lama gimana setelah gerbongnya masuk. Kalau jadi kubu-kubuan, ada anak emas, harus waspada. Yang positif kalau justru anak-anak bawaan ini justru nggak ngerasa lebih dekat sama bos, tapi bahkan bisa ngeblend sama tim yang lama. Justru bantu ngertiin gaya kerjanya si bos. Untuk para leader, hati-hati, orang nggak bodoh-bodoh amat. Kalau bawa yang sebenarnya nggak dibutuhin dengan alasan apapun ya, nggak akan baik akibatnya. Karena as a leader ya semua tanggung jawab kita, yang existing dan juga yang baru. Kalau mereka nggak bisa maju bareng dan kerja bareng ya susah. Ujung-ujungnya kegagalan tim kita secara kolektif kan juga kegagalan kita as a leader. Jadi makanya kita ya hati-hatilah bawa gerbong kalau sebenarnya nggak dibutuhin, akhirnya jadi perpecahan dan ujung-ujungnya kita yang jelek. Dan untuk para orang-orang lama yang bosnya bawa gerbong, hati-hati juga sebelum menuduh gitu ya. Coba pelajarin apa bener ini bos bawa gerbong baru untuk bikin kerajaan baru yang nggak merit based, atau emang kita yang ketakutan karena nggak bisa ngejar tuntutan baru aja gitu. Kalau emang lo ngerasa lo udah bener, ya udah jalanin aja. Bakalan kelihatan kok siapa yang bener. Ntar kita lihat. Bahkan ketika ternyata kelihatannya dia udah jelas-jelas nggak fair gitu, terus tapi habis itu kok somehow kok masih dipaksain gitu, ujung-ujungnya nggak akan works. Balik lagi positive thinking aja dan ya udah fight aja, karena suka nggak suka standar kerjaan harus naik terus. Jadi ada orang baru pasti standarnya udah naik, dan nggak jarang untuk naikin standar itu si leader baru ini akan butuh bantuan-bantuan dari orang-orang yang pernah kerja bareng sama dia, dan itu wajar aja.